Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab salam? Bisa lebih keras, lebih kompak? Salam kayak itu mendoakan kalian. Salam itu adalah doa dan ciri khas orang muslim. Wa ya ibadallah wa'lamu, ada 3 hal yang ditakuti orang Yahudi. Ketika ketiganya masih melekat kepada orang muslim, maka orang Yahudi tetap menganggap perjuangannya tidak akan berhasil. Salah satu selagi orang muslim mengucapkan salam dan menjawab salam dengan benar. Yang kedua, orang masih mengutamakan shaful awal, salat. Ketika gak ditoki kelaku di orang muslim, tetap ada rasa gentar di hati orang kafir, orang Yahudi. Dan itu sudah mulai terhapus wa ibadallah. Lambak para taretan, para murid, para guru, para santri ketika berpapasan dengan gurunya tetap ucapan salam. Bahkan sudah hampir tiada salam gitu, dirubah dengan bel. Cukup dengan bel. Serepot ketika santri apang ki guru dah cukup ngebel. Apa yang harus dijawab oleh gurunya? Ketika santri ngebel tit, haruskah gurunya menjawab dengan tut? Oh ya ibadallah, jangan lakukan hal yang digemari orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawl sultanuh alwadih burhanuh المبسوط في الوجود كرمه إحسانه تعالى عظم الشان خلق الخلق الحكمة وطوى عليها العلم وبسط من فائد المنة ما جارت به في أقداره الكسمة والصلاة والسلام على من أرسل سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله المشفع عند الله في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد معشر الحبائب الشرفاء أيها العلماء الفضلاء الحاضر المخترمون الذي شرفتكم وشرفكم الله, seluruh para habaib anak cucu Rasulullah dan seluruh para ulama penerus estafet perjuangan Rasulullah dan semua yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, amal kebaikan kita diterima oleh Allah, dan hajat-hajat kita yang baik digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada kedua mempelai Faisal ma'zawajatih, mudah-mudahan segera dianugerahi turunan saleh dan salihah, dan beliau berdua al-mu'arris bin akhil al-mukarram Faisal wa zawjatih selalu dianugerahi ma'una maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ibadallah bi ihtisaril qaul, dengan singkat cerita wa ya ibadallah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita saksikan kedua mempelai Kak Dintah ya ibadallah merupakan mutlak apa yang sudah Allah perlihatkan kepada hambanya. Bayangkan ya ibadallah, dua hati yang berbeda, sosok yang berbeda, karakternya berbeda antara saudara Faisal dan istrinya. Allah persatukan dengan akdun nikah yang awalnya haram menjadi halal hanya dengan hitungan detik. Satu-satunya hukum dalam agama Islam yang begitu cepat, yang awalnya haram menjadi halal adalah akdun nikah. Ya ibadallah, kalau selama ini kita mendengar ngulati teretan banyak ayat yang kita saksikan ayatul Quran, tapi saat mungkin ben seterus kita saksikan ayatullah dalam bentuk berbeda. Kenapa? Akdun nikah huwa ayatun min ayatillah. Akdun nikah, pernikahan kita termasuk setengah dari bagian besar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedua mempelai ibadallah yang sudah diikat dengan akdun nikah, Kak Dintoh memandang bahwa amanah, fa insyaallah ke depan akan baik. Dan ketika sebaliknya hanya untuk tujuan saja, kalau bukan diiringi dengan karena takwa Allah dan karena ubudiyah kepada Allah, hanya nunggu saat kehancuran daripada pernikahan itu. Kita harapkan semua tentunya ya ibadallah, kita yang hadir khusus untuk mendoakan kepada beliau. Adakah yang janggal dari setiap perilaku kita? Ya ibadallah, perangaki Pak Bu sekecil pengajian dia kalau abid, tapi kita ambil berkah dari pertemuan ini. Wa ibadallah, yang sangat kita takutkan hanya dua Pak. Kenapa? Qati'an fa'inillah wa qati'an fa'id Rasulillah. Putus dalam pandangan Allah dan putus dalam pandangan Nabi Muhammad.
pernikahan kita kelakuan suci. An-nikah syiarul awliya wa sunnatul anbiya. Pernikahan kita syiar para kekasih ajunan Allah dan sunnat ajunan setuju Nabi Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang disebut dengan walimatul arus? Ya ibadallah, walimatul arus kak dintok pada taretan bukan resepsi pak, kecuali dalam resepsi kak dintok pada akdun nikah. Mana dalam hukum sebetulnya yang dipandang dengan walimatul arus? Di saat ada akdun nikah, disitulah, di saat itulah yang disebut kalaban walimah, bukan setelah. Dari kata yang perlu diperjelas. Mungkin sudah terbalik ya ibadallah. Sunnahnya pernikahan, tapi resepsinya ini yang dikemas bukan ala sunnah Nabi Muhammad. Pernikahan mengundang jutaan para malaikat, tetapi ya ibadallah lamun ikemas kalau benih ala sunnah Nabi Muhammad, bukan malaikat yang akan datang, tapi setan dan jin yang akan datang. Kenapa bisa kadin tahu ya ibadallah? Oh ya ibadallah, lelok ning sematur pak, zaman ke zaman, akhir zaman itu banyak penyimpangan daripada sunnah tradisi Nabi Muhammad, dan diancam oleh Nabi Muhammad, man tasyabbaha bi ghairina falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyerupai golonganku maka bukan golonganku. Sunnah Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahyal Islam wa man ahyal Islam kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad berarti menghidupkan agama Allah. Yang menghidupkan agama Allah kelak dijanjikan bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saat mungkin wa ibadallah, resepsi lebih megah daripada walimatul arus. Di saat pernikahan hanya 2 orang 4 orang. Siapa yang mendoakan di saat akad nikah? Hanya 4 orang 3 orang saja. Tetapi begitu walimah orang berserak banyak. Apa tujuan mereka hadir? Apakah hanya menyaksikan kedua mempelai, kenyaksi mantan, berbondong-bondong berdesak-desakan laki dan perempuan? Apakah ini akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan besar ya ibadallah. Yang kita takutkan ya ibadallah, kita berusaha menjadi orang yang baik, meniti amal Nabi Muhammad, tapi khati'an fi aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putus dalam pandangan Rasulullah. Itu yang kita takutkan. Wa'lamu ya ibadallah, segala sesuatu diciptakan 2 hal berpasang-pasangan. Innallaha khalaqa fi zawjain. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada orang yang taqwallah, ada orang ahli maksiat. Ada bagian orang yang benar-benar dia terenyuh hatinya ketika melihat maksiat. Ada sebagian mereka terhibur dengan kemaksiatan. Yang perlu kita sampaikan ya ibadallah, orang kak dintok pada taritan lo kerah lopot dari 2 perkara. Wa imma ala sa'adah wa imma ala saqawah. Wa imma kuliban sampean masuk dari golongan orang yang sebecer atau orang secelaka. Panapa tentang rawi ibadallah golongan termasuk ala ma'ala ala sa'adah. Panapa tentang orang termasuk golongan orang sebecek. Lamun orang kak dintok ikasokan becek sareng Allah Subhanahu wa taala, yasarullahu amalihi min ahlil sa'adah. Pegempang ngelakonin tek alam akidah lakonan orang min ahlil jannah. Pada apa artinya? Tidak berat melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat ibadah yang ada nilai tali temali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun orang wa ibadallah lakar tatangger wa ibadallah itu tikin orang selakar saqawa celaka. Pegempang atengka yasarhu amalih min ahli saqawah. Pegempang atengka lakonah pola tengkana dak kelakuan maksiat yang akan menjerumuskan dak sesuatu yang membuat manusia celaka. Wa ibadallah, terakhir wa ibadallah, akhir-akhir zaman lo sekoni pak penyimpangan dari ajaran Nabi Muhammad. Kita tidak sebutkan, terlalu banyak untuk disebutkan, terlalu banyak. Pameran demi pameran yang mengundang riya dan sum'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad di umat banyak kelaku. Tidak usah kita sebutkan, terlalu banyak. Pamer demi pamer, adat istiadat yang tidak ada sangkutan dengan Nabi Muhammad. Tidak perlu kita sebutkan. Tinggal kalau sampai introspeksi, adat kemasa hubungan dengan Nabi Muhammad. Kelakuan gak dimak yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah. Itu yang harus kita perhatikan ya ibadallah. Maka saya bakon kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu di antara ya ibadallah sepalo isarbi kalau sampai wasilah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fis sabilih la'allakum tuflihun.
Orang banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaikal wasilah. Nyari jalan dan ajuran Allah lebat jalan Nabi Muhammad. Wajah kita fi sabilih. Pakun ajikat dan jalan Nabi Muhammad. Karena sepasti jalan Rasulullah yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa parlo nak ajikat dalam jalan Nabi Muhammad? Supaya kalau bersampai dalam keadaan punga, dalam keadaan menang ala setan saya laknat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ibadallah, lo orang-orang para teretan pengajian gak itu benih sekedar kayak nak kena pak. Pengajian gak itu minangkah wa ya ibadallah guncang dak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengajian gak itu benih sekedar ke tangke. Namun pengajian mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Nabi di zamannya dan para sahabatnya. Selalu ada halaqah, selalu ada tarbiyah, selalu ada mau'idhah di setiap sisi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah, abali dakwal pemator mantan sekedua kak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Taritan Faisal kak dintok bisa menjalankan dan memandang istrinya sebagai amanah dan ajunan Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dia akan mencintai, menyayangi sampai kepada akhir hayatnya. Sebaliknya ya ibadallah, ketika Rajinah Faisal mandang derakan sebagai imam titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu nak Rajinah Faisal dia akan tunduk dan takzim kepada suaminya sampai kepada akhir hayatnya. Wa ya ibadallah, yang perlu kita teladani wa ya ibadallah daripada kehidupan Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah harta, pangkat jabatan yang menjamin seorang menjadi orang yang sakinah mawaddah warahmah, tapi ada ikatan ibadah di tempat itu. Ketika tidak tunjang dengan ibadah keajunan Allah Subhanahu wa taala, jangan bermimpi tempat semegah apapun, mobil berserak mewah seperti apapun, pangkat jabatan setinggi apapun, tidak akan membuatkan menjanjikan segalanya mendapat ketenangan daripada Allah. Ma makna sakinah? Sakinah berada dalam ibadah, berada dalam kemaksiatan. Tidak akan pernah kita menemukan sakinah dalam kemaksiatan. Hiburan mungkin dapat kita dapat, tetapi ya ibadallah tidak akan mendapatkan sakinah. Sakinah fil ibadah, tidak akan pernah menemukan sakinah di luar ibadah dan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banding ke semua motor, kita harapkan kedua mempelai mudah-mudahan selalu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi maghfirah, inayah wa taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup wa ya ibadallah, terakhir dan kula anyon tawakia pak, dari sekian adat yang salah kaprah yang sudah mengakar nang masyarakat, yang harus kita ganti tradisi kentoh, adat kentoh yang tidak ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di antaranya orang banyak ayatnya ya aki artana wa idha'atil bal, ayatnya aki artana. Karena tadi pada motor di tempat-tempat lain wa ya ibadallah, Allah taala ridha dak telok perkara dan Allah taala benci kepada 3 perkara. Kenapa di antara wa ya ibadallah, di antara serta kesokan yang ajunan Allah qila wa qala. Kemudian pada apa? Di antaranya selain kita kathiratus su'al, seru banyak bertanya. Yang terakhir idha'atil mal, menyia-nyiakan harta yang mudah pada tempatnya. Dan kadang ya ibadallah, kita contohkan kelakuan sawer, menyawer, mengalungi uang. Ini tradisi jahiliyah pak. Kak dintok tradisi jahiliyah yang saat ini di kuliah bensepet bakuni kalakoh. Dan kita bangga dengan itu, menjadi tradisi. Bahkan kadang yang saat bekalan nikah terjadi, mungkin laki ben bini lumayan, karena niatnya mau niat nafkah oleh genjaran makna sedekah. Bila kenah ngalongi dak bini nah, kalau berniat abri nafkah ganjarnya besar, ada nilai sedekah di situ dan akan memberatkan kelak timbangan di mizan. Yang paling berat memberatkan timbangan di mizan yang timbangan dengan akhirat, arta nareng laki sa ibaki sa nafkah dak bini nah. Tetapi saat ini sudah berubah ya ibadallah. Banyak terjadi kadang nang bekalan melebihi dari perkawinan pak. Ada tukar cincin yang masih haram dalam pandangan hukum. Selaki ngangku yaki dak kesibini. Apa pandangan hukum Islam? Kalau kita diam, kita yang akan kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Adakah dalil yang kuat
Imam Ali bin Abi Thalib menyerahkan cincin pada Siti Fatimah Zahra? Apakah pernah mendengar Sayyidina Nabi Ibrahim ke Siti Hajar menyerahkan cincin kepada Siti Hajar selagi belum menjadi istrinya? Tidak ada adat yang seperti itu. Nah, kenapa kita mengaku umat Nabi Muhammad melaksanakan itu? Siapa yang kita tiru? Kita berkiblat kepada siapa? Imam siapa yang kita tiru? Apakah ini tidak menyakitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terkadang ya ibadallah, ada tradisi yang sangat memalukan Nabi Muhammad. Ada tradisi baru yang kadang-kadang selebritis yang bercontoh oleh mereka. Masuk di masjid sebelum akdun nikah, nyari masjid serajang seperda, mempelai sebelum masa menjadi suami istri, eko dugin, parampak eko dugin, masjid sebelum melaksanakan akdun nikah. Siapa yang mentanggung dosanya? Haram hukumnya. Yang mentanggung dosanya siapa? Dihadiri para ulama yang mengaku ulama, dihadiri para kiai dan ustaz, dan mendoakan di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adat siapa yang dipegang ini? Tidak ada ajaran Islam yang seperti itu. Ini adat orang kafir yang diikuti oleh orang Islam, yang harus kita buang adat seperti ini. Oh ya ibadallah, ada satu sejarah. Oh ya ibadallah, tadi Habib sempat terenyuh. Kulo sempat heran, Pak. Habib seumur-umur baru menyaksikan kelak pembacaan Tol al-Badru alaina dalam keadaan duduk. Ini ada riwayat, Pak, dalam kitab, Pak. Satu ketika ya ibadallah, ada orang wali min auliyaillah, dia menyaksikan ada orang berdiri ketika membaca maulid sampai acara selesai tetap berdiri. Setelah orang pada pulang, ya betul, ditanya seorang yang mufti, ya orang wali min auliyaillah, kenapa engkau berdiri di situ? Kemudian dia bercerita, iya, aku dulu enggan berdiri ketika dibaca salawat Thala al-Badru alaina. Tidak lama kemudian Allah melumpuhkan kakiku. Kakiku dilumpuhkan oleh Allah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun aku mencari obat tidak sembuh-sembuh. Sampai aku ikrar dan meniat dalam hati, apabila Allah menyembuhkan dari kelumpuhanku, aku akan mendiri sampai selesainya pembacaan maulid atau Thala al-Badru alaina. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ada sejarah, dan kalimat Thala al-Badru alaina bukan kalimat biasa. Disambut oleh orang Madinah ketika Nabi Muhammad hadir ke kota Madinah. Ini bukan nyanyian teretan, tapi ini pujian kepada Nabi. Apa yang terjadi akhir zaman ketika ada kunjungan orang kafir masuk ke pondok-pondok pesantren, sudah jelas kafir, disambut dengan Thala al-Badru alaina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini tidak penyimpangan, ya ibadallah? Ini kalimat aulia, kalimat yang digunakan menyambut kaum Madinah, menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Kadang-kadang digunakan untuk menyambut orang kafir, dan banyak yang lebih-lebih, ya a'udzubillah, yang kiainya juga merasa bangga. Silvi masuk media, kedatangan orang kafir, kiai apa itu? Ya ibadallah, kedatangan orang kafir bangga. Yang bangga kedatangan ulama, kedatangan para habaib, kedatangan orang yang mendekat diri kepada Allah, bukan kedatangan orang kafir yang diekspos. Akhir zaman, dan saya bicara bukan hanya di sini, di mana-mana tempat saya bicara, tidak peduli. Saya bukan anti pemerintah, tapi yang hak katakan, hak yang batil batil. Jangan mensalahgunakan kalimat aulia, jangan mensalahgunakan kalimat penghargaan mulia kepada Nabi Muhammad digunakan menyambut orang kafir. La dikejak terah ya ibadallah. Kita harapkan ke depan, mudah-mudahan umat Nabi Muhammad lebih dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta dengan ajaran Nabi Muhammad, sehingga kita kelak tidak canggung untuk meminta, mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama selalu akan bersama Nabi Muhammad, dipandang mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa akada afu minkum ala qouli hada wa rabbuna rahmatillahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuka haqqan wa anta abiduka riqqan wa anta al-mutazali dhalika ahlan. Allahumma sirri tu'assir hajatana ya rab ila kathir. Allahumma kunna minal muslimin min as-saqa'ada ila samina min as-sa'ada ila min as-saqawa ila as-sa'adah wa min ad-dhunubi ila al-maghfirah wa min as-sukhti ila ar-ridha wa min al-bid'ati ila as-sunnah
ومن السقاء إلى واسع الرحمة. اللهم بارك لهما، جمع شملهما، وأدم بينهما بالمجموع على خير. اللهم الف بينهما بين المعارض حين في المحبوب فيصل مع زوجته، ألف بينهما كما لفت بين نبينا محمد مع أمته وجماعته. اللهم استر بينهما بين المعرس كما ستر عجوب الصالحين. اللهم اغفر بينهما كما غفر حبيبك المجتبى. اللهم ارزق بينهما كما ارزق النبي سليمان عليه الصلاة والسلام. اللهم اصلح بينهما كما صلح نبينا محمد مع أمته وجماعته. اللهم اجمع بينهما كما جمعت بين الرحم والنفس، ولا تفرق بينهما إلا بالموت. اللهم جمعنا هذا جمعنا مرحوما، ولا تفرقنا بهم تفرقنا معصوما، بجاه نبينا نبي محمد خير الرسول برحمته يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك إلى خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم بعد من الشر وقربنا من الخير. اللهم يحيينا بالسنة وعمتنا بالسنة. اللهم يحيينا بالسنة وعمتنا بالسنة بجاه سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله المشفع عند الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.